Dr. James Levine, Direktur Mayo Clinic Arizona State University Obesity Solution Initiative, mengatakan duduk lebih berbahaya dibanding merokok, membunuh lebih orang dibanding HIV, dan lebih sangat berbahaya dibanding terjun payung. Dia menyimpulkan secara sederhana, kita mendudukkan diri kita sendiri pada kematian. Dr. Levine dan para ahli, didukung segunung penelitian, memberikan alasan bahwa duduk sekecil 2 jam terus-menerus meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, metabolic syndrome, kanker, punggung dan leher sakit, dan masalah ortopedik lain. Ini penting untuk menghindari duduk dalam waktu berkepanjangan. Pada sebuah penelitian berskala besar, prediksi dari nilai kematian diteliti seiring waktu pada 53.000 pria dan 69.000 perempuan sehat. Sepanjang 14 tahun penelitian, ada hampir 19.000 kematian pada kelompok ini. Terpisah dari level olahraga, waktu yang dihabiskan untuk duduk terkait dengan kematian. Mereka yang duduk lebih dari 6 jam sehari dibandingkan terhadap mereka yang duduk kurang dari 3 jam sehari, memiliki 34% peningkatan resiko kematian. Hubungan ini terkuat untuk kematian penyakit kardiovaskuler. Penelitian oleh National Cancer Institute menyelidiki apakah dampak dari duduk dalam waktu lama berkurang melalui olahraga. Peserta ditanya berapa banyak waktu yang mereka habiskan dalam mobil, menonton TV, duduk di depan komputer, dan olahraga. Pada awal penelitian tidak ada peserta yang menderita penyakit jantung, kanker, atau diabetes. Setelah 8 tahun, banyak yang sakit dan meninggal. Paling tidak sehat, cenderung kepada yang paling duduk dalam waktu lama, tidak aktif. Olahraga 1 jam setiap hari, tidak melakukan banyak mengurangi resiko. Orang yang olahraga 7 jam atau lebih 1 minggu, tetapi menghabiskan setidaknya 5 jam atau lebih 1 hari depan televisi, lebih kemungkinan meninggal terlalu dini dibanding kelompok yang olahraga 7 jam 1 minggu dan melihat TV kurang dari 1 jam 1 hari. Penelitian oleh Dr. Emma Wilmot dari Diabetes Research Group di Britain menganalisa 18 penelitian yang melibatkan hampir 800.000 orang. Mereka yang duduk paling lama memiliki 147% peningkatan resiko serangan jantung atau stroke, 112% peningkatan resiko terhadap mengembangkan diabetes, 90% resiko lebih besar mati dari peristiwa kardiak, dan 49% resiko lebih besar kematian terlalu dini. Penelitian orang Australia yang dilakukan pada 2008 melaporkan bahwa setiap jam melihat televisi setelah usia 25 mengurangi harapan hidup penonton, yaitu 21,8 menit, dengan perbandingan merokok 1 batang rokok mengurangi harapan hidup 11 menit. Dr. James Carter, seorang chiropractor Australia, membuat headline ketika menunjukkan gambar X-ray anak 7 tahun yang mengembangkan abnormal spinal cord dan kelainan tulang dari menghabiskan terlalu banyak waktu pada smartphone dan terlalu banyak duduk. Pada 2012, berdasarkan CDC, orang Amerika yang dinilai sebagai tidak aktif sebesar 43,3%. Sebuah penelitian dari UC San Diego Health System 2014 menunjukkan bahwa hanya 6,2% dari 2.000 orang dewasa usia 60 dan memenuhi standar pemerintah untuk aktivitas fisik. Dan setiap jam yang mereka habiskan duduk meningkatkan resiko being disabled, yaitu 50%. Satu alasan duduk dikenal luas sebagai new smoking untuk bahaya yang dilakukannya pada tubuh. Para ilmuwan menemukan istilah sitting disease untuk menggambarkan berbagai penyakit efek terkait dengan duduk untuk waktu yang lama. Pada satu kasus, para peneliti British menilai lebih dari 10.000 subjek antara umur 35 dan 55. Level aktivitas mereka diberikan tingkat rendah, medium, atau tinggi.
Subjek yang lebih banyak duduk tidak aktif lebih mungkin untuk memiliki kemampuan kognitif buruk, terutama mereka yang memiliki level rendah aktivitas fisik, juga memiliki fluid intelligence, kapasitas untuk berpikir secara logis, dan penyelesaian masalah dalam situasi baru yang buruk. Sebuah penelitian British terhadap lebih dari 4.000 pegawai negeri menemukan bahwa menghabiskan kurang dari 12 jam satu minggu duduk menurunkan resiko diabetes 75%. Mereka yang duduk lebih dari 25 jam satu minggu memiliki peluang peningkatan mengembangkan faktor resiko metabolik seperti diabetes, resistensi insulin, dan kolesterol jahat. Sebuah penelitian terhadap 1.500 orang tua menemukan bahwa mereka yang duduk berkepanjangan tidak aktif untuk 10 jam satu hari dan melakukan kurang dari 40 menit moderate exercise setiap hari memiliki tubuh dan tipikal kesehatan orang yang 8 tahun lebih tua. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku duduk lama tidak aktif adalah sebuah prediktor Alzheimer dan terhitung bahwa sekitar 13% kasus Alzheimer secara global mungkin hasil dari tidak aktif. Ini bahkan diperkirakan bahwa 25% pengurangan dalam perilaku duduk lama tidak aktif akan menurunkan insiden Alzheimer sekitar 1 juta kasus di seluruh dunia. Peneliti di University of California, Los Angeles merekrut 35 orang usia antara 45 dan 75 menggunakan kuesioner self-reported, memperkirakan level aktivitas fisik rata-rata mereka dan jumlah jam per hari yang mereka habiskan untuk duduk selama 1 minggu. Tiap orang kemudian dilakukan suatu scan MRI resolusi tinggi yang menyediakan gambar detail untuk medial temporal lobe atau MTL, suatu wilayah otak terlibat dalam pembentukan memori baru. Para peneliti menemukan hubungan kuat antara perilaku duduk dalam waktu lama dan lebih kecil MTL yang bisa menjadi pendahulu penurunan kognitif dan demensia pada parubaya dan orang tua. Mereka juga menemukan bahwa aktivitas fisik bahkan yang level tinggi tidak memadai untuk mengimbangi dampak berbahaya pada MTL dari duduk dalam periode panjang. Sebuah review oleh Costigan et al. 2013 menemukan bukti untuk hubungan positif antara perilaku duduk lama di hadapan layar dan berat badan pada 11 dari 12 cross-sectional studies pada remaja perempuan, khususnya untuk screen time melebihi 2 jam per hari. Ada bahkan lebih penemuan yang mengkhawatirkan periode panjang duduk menyebabkan inflammation dalam tubuh untuk meningkat. Semakin inflammation ada dalam tubuh, semakin cepat tubuh tersebut penuaan. Jadi, semakin lama kita tinggal duduk, semakin cepat kita menua. Selama hidup, dampak dari keseluruhan perilaku duduk lama adalah besar. Mereka yang lebih tinggi level gula darah menyebabkan inflammation yang menghasilkan pengerasan arteri, termasuk yang di dalam otak, begitu juga dalam tubuh. Ada lagi ditemukan bahwa untuk setiap tambahan jam duduk di depan layar per hari, kita meningkatkan 7% kemungkinan memiliki telomeres pendek. Pendek telomeres terkait dengan hidup lebih pendek. Banyak pemikir hebat dunia, termasuk Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Thomas Jefferson, dan Benjamin Franklin, terinspirasi untuk menulis ide terbaik mereka atau membuat keputusan sangat penting ketika bekerja di meja berdiri. Steve Jobs terkenal mempertahankan pertemuan bisnis penting sambil berjalan. Dia tahu bahwa pikiran melakukan pemikiran terbaiknya ketika tubuh dalam gerakan. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, bekerja pada meja berdiri dan mendorong stafnya melakukan hal sama.